الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة أعزكم الله ورحمكم. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan umur muasyarah zaujiyah, di mana tadi telah kita singgung bersama bagaimana semestinya suami dan istri adanya saling tafahum. Kemudian juga untuk senantiasa sebagai seorang kepala rumah tangga hendaknya senantiasa perhatian dan fatin, awas dengan hal-hal yang terjadi pada rumah tangganya. Dan ketika menghadapi berbagai permasalahan, maka hendaknya menghadapinya dengan tama'un, dengan ta'amul, dan dengan berpikir panjang, lapang dada, penuh kesabaran, sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam dan juga para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam senantiasa mengembalikan segala permasalahannya kepada tuntunan dan teladan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian sedikit perlu kita singgung juga seorang suami, meskipun hakul qawamah ada pada dirinya, hak kepemimpinan ada pada dirinya, sekali lagi ini bukan berarti adalah otoritas pribadinya atau dia menjadi seorang yang otoriter semaunya sendiri. Maka ketahuilah bahwasanya qawamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini merupakan ibadah dan merupakan amanah yang manakala siapapun yang menegakkannya, insyaallah lahu ajrun azim, baginya pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula khidmahnya seorang istri di hadapan suaminya adalah merupakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata dia tunduk dan taat kepada suaminya, namun ketaatannya kepada suaminya ini adalah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dicermati. Oleh karena itu, seorang qawam, seorang suami hendaknya senantiasa dalam mentasarufkan hartanya pun juga jangan kemudian berpikir panjang. Artinya terkadang terlalu banyak perhitungan sampai seorang suami bakhil kepada anaknya, bakhil kepada istrinya karena takut kalau kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Maka kita ingat, seorang qawam, seorang suami, apa yang dia nafkahkan kepada anak istrinya adalah baginya merupakan sedekah. Baginya ada nilai pahala dan baginya ada kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam dari Miqdam ibn Ma'di Karib, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma at'amta nafsaka fa huwa laka shadaqah." Apa yang kamu makan untuk dirimu, maka bagimu adalah sedekah. "Wa ma at'amta zawjataka fa huwa laka shadaqah." Dan apa yang kamu berikan makan untuk istrimu, bagimu adalah sedekah. Wa ma at'amta waladaka fa huwa laka sadaqah. Dan apa yang kamu beri makan kepada anak-anakmu, bagimu adalah sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fa huwa laka sadaqah. Dan apa yang kamu beri makan kepada pembantumu, itu juga bagimu adalah sedekah. Ini kita lihat. Jadi jangan dikira apa yang kita berikan kepada anak istri kita, keluarga kita itu akan hilang begitu saja. Maka ini perlu diingat bahwasanya ini ada nilai pahala. Bahkan ini termasuk di antara
pembelanjaan harta yang paling baik dan paling besar pahalanya di antaranya adalah dinafkahkan untuk keluarganya. Yang kedua untuk jihad fi sabilillah. Dan ini salah satunya. Maka nilai sedekah ini akan ada bagi kita. Di hadis yang lain juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kutibat lahu shadaqah." Sungguhnya seorang muslim apabila dia menafkahkan, memberi nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya, wa huwa yahtasibuha, dan dia pun ihtisab, ikhlas, mengharapkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, kutibat lahu shadaqah, maka akan ditulis baginya sedekah. Maka ini jangan kemudian mengharamkan diri kita dari pahala. Jangan menghalangi diri kita sendiri dalam kita membelanjakan harta kita ini hanya kesia-siaan yang kita dapatkan. Masih di hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya, bahasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Sa'ad, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta al-luqmata taj'aluha fi imra'atik." Wahai Sa'ad, kata Rasulullah SAW, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan," sungguhnya kamu tidak memberikan satu nafkah yang dengan satu nafkah itu kamu semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta biha, illa ujirta 'alaiha, kecuali kamu akan mendapatkan pahala daripadanya. Hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik, sampai satu suapan yang kamu berikan pada mulut istrimu itu. Satu suapan kita berikan, ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas hadis ini memberikan tuntunan kepada kita, jangan bakhil. Ya, jangan bakhil. Artinya di sini jangan terlalu banyak hitung-hitung. Walaupun memang perlu diatur. Perlu diatur. Namun bukan berarti ini kemudian menjadikan kita itu hitung-hitungan. Seolah-olah menjadikan kayaknya kalau kita berikan kepada keluarga atau anak-anak kita, maka rencana saya akan begini, saya punya planning begini, saya punya begini. Maka ingat, ini adalah kewajiban. Kewajiban bagi seorang qawwam untuk yang pertama itu memberikan makan dengan apa yang dia makan, memberikan pakaian dengan apa yang dia pakai. Ini adalah pokok, merupakan nafkah yang wajib bagi seorang qawwam. Dan tidak boleh untuk kemudian menyia-nyiakan mereka. Maka disinilah pentingnya untuk senantiasa perhatian. Baik kepada anaknya, kepada istrinya, demikian pula kepada anak-anaknya. Jangan kemudian disia-siakan. Karena di sisi yang lain Rasulullah SAW juga mengancam kepada mereka-mereka yang menyia-nyiakan anak keluarganya ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Hakim, dan dikatakan hadis ini adalah sesuai dengan syarat Syaikhain Bukhari dan Muslim, dan disepakati Imam Zahabi rahimahumullahu taala jami'an, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man ya'un." Cukup seseorang itu dia berdosa manakala menyia-nyiakan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Menyia-nyiakan anak dan istrinya. Menyia-nyiakan orang-orang yang berada di bawah amanahnya. Maka demikianlah. Bahkan Rasulullah SAW memberikan targhib sekaligus tarhib dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yaqulan." Tidaklah ada satu hari
di mana ada manusia itu pada hari-hari itu, illa malakan, tidak ada setiap hari kecuali ada 2 malaikat yang keduanya ini berkata dan berdoa. Fayaqulu ahaduhuma, salah satunya berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wa qala al-akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ini targhib dan tarhib. Salah satunya mengatakan, ya Allah, a'ti munfiqan khalafa, ya, berikanlah kepada orang yang mau menginfakkan hartanya ini khalafa, penggantinya. Didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, orang yang menginfakkan hartanya akan diberi penggantinya. Dan tentunya doanya para malaikat adalah mustajab. Khususnya seorang suami ketika dia memberikan nafkah kepada anak istrinya. Namun sebaliknya, tarhib, ancaman bagi orang yang menyia-nyiakan, bakhil kepada anak istrinya, maka malaikat akan berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya ini talafa, biarkan dia hancur, hilang harta yang dia milikinya. Ini tarhib wa targhib yang senantiasa menjadikan perhatian bagi kita, dan hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ini juga sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau memberi dan bertakwa, pemberiannya karena Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dia bersedekah dengan baik, maka akan dimudahkan untuk dalam dimudahkan dengan segala urusannya. Dan ini jelas janji dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak menyia-nyiakan janjinya. Maka tentunya di sini menjadikan kita itu senantiasa yakin dengan janji Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan apa yang kita nafkahkan kepada anak istri kita, bahwasanya itu tidak akan hilang sia-sia. Bahkan itu akan bernilai sedekah. Yang terkadang kita menganggapnya bahwasanya yang namanya sedekah itu manakala diberikan kepada jalur-jalur khairiyah, untuk membangun masjid kah, untuk membantu anak yatim kah, untuk sementara seakan-akan kepada keluarganya ini hanya biasa saja. Maka ini perlu diingat bahwasanya keseharian apa yang kita nafkahkan kepada anak istri kita ini jangan kemudian dianggap itu adalah suatu hal yang akan sia-sia. Namun juga keikhlasan senantiasa harus kita jaga. Kemudian juga senantiasa yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang suami, seorang qawwam yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala seperti ini, akan semakin dia semangat, akan semakin dia perhatian dalam mencari maisha pun juga semangat, karena dalam dia itu mencari hartanya pun ada nilai-nilai ibadah. Dia mencari penghidupan, kemudian dari apa yang dihasilkannya dia nafkahkan untuk mencukupi keluarganya, untuk memenuhi kewajiban kepada anak keluarganya, dan ini ada nilai-nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mendapatkan doanya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimanillahu wa iyyakum, berikutnya adalah permasalahan bagaimana mendidik anak. Perhatian kita kepada anak-anak kita dan generasi kita. Kalau seorang suami sudah paham, benar mengerti, benar tafaqquh bagaimana ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita untuk mengetahui siapa itu sebenarnya seorang wanita dan bagaimana kewajiban kita kepada mereka dan bagaimana semestinya bermuamalah, sebaliknya juga seorang istri, maka berikutnya tanggung jawab keduanya ini adalah
bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah dengan lahirnya anak-anak mereka ini. Dan ini sekali lagi adalah tanggung jawab. Bukan sekedar kebanggaan saja, namun di dalamnya ada tanggung jawab. Yang manakala kita menegakkan tanggung jawab dan amanah ini, pun juga ada nilai-nilai pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mau baik dan tidaknya seorang anak tergantung bagaimana kedua orang tuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi." Seorang bayi yang terlahir ini dilahirkan dalam keadaan fitrah tanpa dosa. Maka kedua orang tuanya lah ini yang akan menjadikan dia sebagai Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Mau jadi apa si anak, bagaimana perhatian kedua orang tuanya? Mau jadi premankah? Mau jadi anak yang salehkah? Ini tergantung bagaimana perhatian kedua orang tuanya. Dan ini tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas dari hadis ini Rasulullah SAW berikan pengertian kepada kita tentang bagaimana kewajiban di ayat yang di dalam ayat juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan untuk senantiasa menjaga keluarga kita dan anak-anak kita, jangan sampai kita kemudian menyiapkan mereka untuk menjadi bahan bakar api neraka. Artinya di sini jelas mestinya dijaga dan dididik kepada apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di awal-awal surat An-Nisa dikatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, kata Allah, hendaknya waspada, hendaknya takut, hendaknya khawatir orang-orang yang mereka meninggalkan di belakang mereka itu generasi dzurriyyatan dhi'afa, generasi yang lemah dengan segala kelemahannya. Lemah dunianya, lemah jasadiahnya, apalagi lemah iman dan akidahnya, lemah prinsip dan manhajnya. Maka kata Allah, hendaknya khawatir, hendaknya waspada orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi-generasi yang seperti ini. Yang dzurriyyatan dhi'afa, keturunan-keturunan yang lemah. Khafu alaihim, mengkhawatirkan mereka ini. Falyattaqullah, maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaqulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Maka ayat ini menjadikan peringatan bagi kita. Di belakang kita ada generasi, di belakang kita ada anak-anak kita yang senantiasa kita mengkhawatirkan kepada anak-anak kita. Dan ini kita lihat bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan banyak dalam ayatnya tentang kisahnya orang-orang besar yang mereka khawatir padahal mereka merupakan ahlul jannah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para anbiya war rusul. Namun apa? Kekhawatiran mereka kepada diri mereka dan kepada anak-anak mereka luar biasa. Sementara kita kadang-kadang ada orang tua, terus pokoknya anak besar sedikit lempar ke pondok. Di rumah buat lagi. Besar dikit, enggak urusan. Kadang-kadang seperti itu. Ini yang bikin keselnya pengurus pondok kadang-kadang di sini. Ini kayak pondok itu Allahumma musta'an. Ini yang sering terjadi. Enggak mau repot. Tidak mau repot. Kalau tidak mau repot, enggak usah hidup. Mending enggak usah hidup. Bukan sekedar enggak punya anak. Mending enggak usah hidup kalau enggak mau repot. Karena hidup ini dengan penuh, jelas penuh kerepotan. Penuh kesulitan. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana mengisahkan tentang Nabi Ibrahim misalkan. Sangat mengkhawatirkan. Wa qala Ibrahimu
Ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan di banyak ayatnya, mengkhawatirkan kepada dirinya dan keluarganya dari an-na'budal asnam, dari menyembah berhala. Ini kita lihat Nabi Ibrahim yang dia seorang nabi, beliau seorang nabi, namun kekhawatirannya karena yang namanya berhala bukanlah sekedar satu patung yang disembah, bukan itu. Apapun bisa menjadi berhala. Manakala kemudian sesuatu itu disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma aktsaraha, dan ini betapa banyaknya. Betapa banyaknya orang telah menjadikan berhala-berhala dari selain Allah Subhanahu wa taala. Berhala-berhala menjadi sembahan-sembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan sembahan-sembahan yang disembah dari selain Allah. Dari menyandarkan manfaat dan madaratnya kepada mereka. Dari menyandarkan hidupnya kepada mereka. Seperti kasus yang sekarang ini terjadi. Bukannya musibah itu, musibah demi musibah yang terjadi ini, menjadikan orang itu perhatian dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada agamanya, namun malah kemudian dijadikannya paranormal, dijadikannya dukun dan seterusnya. Kalau di Solo sana lari ke Gunung Lawu, semedi di sana, atau berendam di Pengging, ini biasanya. Kalau ke Solo mungkin banyak komplek. Atau ini sebentar lagi besoknya, malam 1 Syuron. Orang pada rebutan teletong, tahu teletong ya? Orang pada rebutan kotorannya Kiai Slamet ini. Tengah malam lagi ini. Tengah malam lagi. Dikeluarkan tengah malam, digiring, dari rebutan orang diarak keliling kota ini, untuk rebutan. Ini kotorannya ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Belum lagi yang macam-macam. Ini umat. Seperti itu keadaannya. Lah kalau umat seperti ini keadaannya, mereka muslim, mengatakan dirinya muslim, maka inilah yang mengkhawatirkan. Lah kalau seperti itu keadaannya, bapak-bapak mereka, orang-orang tua mereka seperti itu, keturunannya kayak apa? Orang seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang jelas dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kekhawatirannya kepada anak turunnya, kepada anak keturunannya. Ini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita. Kita lihat Nabi Yaqub alaihissalam ketika memberikan wasiat. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Maksudnya kita lihat ketika maut hampir mendatangi kepada Nabi Yaqub alaihissalam, maka dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah dari sepeninggalku. Ini kita lihat perhatiannya. Seorang nabi, perhatiannya adalah, maka inilah ahli sunnah wal jamaah senantiasa perhatian dengan permasalahan akidah, permasalahan tauhid. Karena ini merupakan sumber segala permasalahannya, muaranya kembali kepada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 2 kalimat syahadat. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, muaranya kembali kepada 2 kalimat ini. Keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ittiba'nya kepada tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam, tetap muaranya ke 2 kalimat syahadat ini. Dalam dakwahnya, dalam muamalahnya, dalam ibadahnya, sampai itu dalam dia ngurus keluarganya, muaranya tidak lain adalah dalam rangka menegakkan 2 kalimat syahadat ini. Maka ini kita lihat bagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Dzurriyyatan dhi'afa, generasi-generasi yang lemah, keturunan yang lemah, khafu alaihim, mengkhawatirkan kepada mereka. Apalagi pada masa-masa seperti kita sekarang ini. Allahul musta'an. Yang semua itu ikut mendidik. Terkadang sudah kita jaga anak-anak kita, putra-putri kita sudah kita jaga. Kita berusaha mencari pendidikan yang layak, pendidikan yang menjaga kepada akidahnya di ma'had, di pesantren, atau di rumahnya pun sudah kita jaga, namun tidak selamat kadang selamat di
ma'hadnya, di pesantrennya, tidak selamat di rumahnya. Orang tuanya menghendaki kebaikan, namun terkadang tidak seimbang antara apa yang diinginkan di pesantren kemudian di rumahnya. Apa yang didapatkan di pesantren kadang-kadang di rumahnya hanya dalam berapa saat tertutup sudah apa yang dia dapatkan ketika di pondoknya, di ma'hadnya. Berbagai mass media ikut mendidiknya. Tetangganya juga ikut mendidiknya. Kawan-kawannya juga demikian. Apa itu televisinya, apa itu gamenya, apa itu dan lain sebagainya. Apalagi kadang-kadang ini permainan-permainan yang luar biasa. Dan sekarang ini banyak orang mengeluhkan ini ikut mendidik, maka ini orang tuanya. Fa'abawahu, bagaimana keadaan kedua orang tuanya ini yang menjadi tanggung jawab? Yang salah siapa kalau seperti ini? Bagaimana? Tentunya adalah orang tuanya untuk senantiasa perhatian, agar memberikan perhatian yang ekstra kepada anak-anaknya. Karena sungguhnya apa yang kita dapatkan dalam kita mendidik anak-anak kita, manakala anak-anak kita menjadi baik, menjadi anak-anak yang saleh, maka inilah yang harta amalan yang akan senantiasa bersama kita. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Terputus amal seseorang ketika meninggal kecuali 3 perkara. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya ini. Dan ini juga hadis Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu yaumal qiyamah." Seorang bapak, seorang laki-laki, dia diangkat derajatnya pada hari kiamat nanti. Dan dia mengatakan, "Ya Rabbi, anna li hada?" Ya Allah, dari mana saya dapatkan derajat yang tinggi ini, kemuliaan yang besar ini? Pada hari kiamat dia kaget. Seorang bapaknya. Kata Rasulullah SAW, ada seorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya pada hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia kaget, dari mana saya dapat seperti ini? Maka dikatakan, fayuqalu bistighfari waladika lak, karena permohonan ampunan anakmu untukmu. Karena istighfar anakmu untukmu. Permohonan ampun dari anakmu kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu. Ini kita lihat. Tentunya ini yang kita inginkan. Tentunya ini yang kita dambakan. Bagaimana satu keluarga yang anak-anaknya adalah anak-anak yang saleh, anak-anak yang senantiasa perhatian mendoakan kepada kedua orang tuanya. Maka disinilah keharusan kepada kedua orang tua, an yusina tarbiyata abnaihima, hendaknya baik mereka dalam mendidik anak-anaknya, menjaganya, menegakkannya, mengajari mereka dengan tauhid, hal-hal yang sangat pokok sekali. Didik mereka dengan kalimat tauhid. Ini salahnya pendidikan kita. Kadang-kadang dari kecil sudah diajari yang enggak karu-karuan. Bukan kalimat tauhid yang dikumandangkan, tapi ini ngabobok, ya. Kok ame-ame lagi. Ini dari kecil sudah salah asuhan seperti itu. Semestinya dari kecil ini senantiasa diperdengarkan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid dibiasakan. Kemudian ketika sudah mulai beranjak dewasa, mulai paham, maka juga senantiasa dalam koridor bagaimana kita menanamkan tonggak-tonggak dasar tauhid ini kepada anak-anak kita. Mengajari mereka usuluddin, dasar-dasar agama,
rukun-rukun Islam, rukun iman, ihsan, dan seterusnya. Amalan-amalan yang senantiasa menjadikan, ceritakan kepada mereka tentang surga dan neraka. Ceritakan kepada mereka tentang nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semestinya yang seperti itu tertanam pada anak-anak kita. Bukan malah dikasih dongeng, sekedar pengantar tidur, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Ini pendidikan yang mesti harus banyak diperhatikan dalam masalah-masalah seperti ini. Berikan kepada mereka targhib. Berikan kepada mereka semangat untuk mereka beramal yang menyebabkan mereka untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan kepada mereka kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan kepada mereka akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikan terhib, berikan tahdzir, berikan peringatan-peringatan kepada mereka dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahdzirkan mereka dari amalan-amalan yang akan mengantarkan mereka kepada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka ini kita lihat, dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana kisahnya Luqmanul Hakim. Ketika dia memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu berbuat kesyirikan. Jangan kamu menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Sebenarnya syirik ini adalah dosa yang besar. Maka hendaknya kedua orang tua, khususnya seorang ibu, yang dia lebih banyak dengan anak-anaknya, ini benar-benar. Maka kalau seorang suami senantiasa mengingatkan pada istrinya, dan istri memegang peranan dalam dia mendidik putra-putrinya, sebagaimana dikatakan, al-ummu madrasatun, seorang ibu merupakan madrasah. Idza a'tadtaha a'tadta syaban thayyibal a'raf. Jika disiapkan dengan baik akan menumbuhkan generasi yang baik, generasi yang berbau wangi, generasi yang indah, generasi yang siap membawa estafet risalatul Islam, generasi yang siap membawa amanah sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka senantiasa keduanya ini mengingatkan pada anaknya dengan wasiat-wasiat yang mulia ini. Memberikan tahdzir kepada mereka dari kesyirikan dan menjelaskan kepada mereka apa itu syirik. Dan menjelaskan kepada mereka macam-macamnya. Dari berbagai macam orang syirik itu tahu syirik itu. Kebanyakan orang mengerti apa itu syirik itu ngerti. Tapi macam-macamnya ini yang kadang tidak mengerti. Bukan kadang, kebanyakan itu tidak paham kalau itu adalah syirik. Dari dia mengadakan selamatan 7 bulan kandungan, bayi dalam kandungan ibunya misalkan, atau menggantungkan sesuatu di pintu rumahnya misalkan, dan lain sebagainya, banyak sekali macamnya. Dan ini bukan pembahasannya, namun kita lihat macamnya demikian banyak yang namanya kesyirikan. Maka inilah yang penting untuk kemudian dipahamkan kepada umat, khususnya kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dalam dia berdoa dengan berbagai permasalahannya. Berdoa itu merupakan ibadah yang semestinya diminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita lihat, ternyata masih banyak seperti itu. Bahkan mayoritas mereka adalah muslim. Kalau mungkin antum melihat seperti yang kemarin saya singgung. Lihat di Solo, mayoritas muslim. Tapi yang mereka tabaruk di kuburan, ya mereka juga adalah yang melakukan adalah orang-orang muslim. Ini kita lihat bagaimana di hadapan kita masih banyak orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak orang yang tidak mengenal akan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masih banyak orang yang merampas hak Allah Subhanahu wa taala diberikannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salaman afiyah. Maka inilah yang mesti kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ingatkan mereka kepada wasiat-wasiat yang mulia ini. Ya bunayya la tusyrik billah. Kemudian pahamkan kepada mereka dengan hal-hal yang akan memantapkan mereka kepada akidahnya semenjak kecil. Jangan kemudian dari kecil sudah ditekoki yang seperti itu. Maka ini sudah. Kalau sudah dari bibitnya, sudah dari awalnya seperti itu, maka ini sulit. Kemudian juga ajari mereka anak-anak ini dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya perintah-perintah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang berhak membuat syariat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ajari mereka dari hal-hal yang ringan. Bagaimana cara makan yang benar, yang setiap hari dikerjakannya. Dan juga senantiasa mereka dididik dan diawasi agar senantiasa menjaga amalan-amalannya. Diingatkan kepada bagaimana beratnya kedua orang tuanya dalam dia mendidiknya dan seterusnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan wasiatnya Luqmanul Hakim. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Kita lihat bagaimana supaya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami wasiatkan kepada manusia agar senantiasa diingatkan kepada kedua orang tuanya biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya telah mengandungnya dalam kelemahan demi kelemahan, kemudian menyapihnya sampai 2 tahun. Supaya apa? Anishkurli, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kemudian mestinya berterima kasih kepada orang tuanya. Wali walidaik ilayyal masir, kepada Allah lah akan kembali. Maka inilah kita lihat masalah pendidikan yang sangat penting sekali untuk senantiasa menjadikan perhatian kita, anak-anak kita ini. Dan ini sekali lagi adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua. Maka di balik kebahagiaan dengan lahirnya seorang anak, di balik itu ada tanggung jawab. Di balik itu ada mas'uliyah yang tentunya senantiasa kita perhatian dan kita sadar dengan tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita semuanya dengan anak-anak ini. Maka ajari mereka dengan sholat yang baik, ajari mereka sopan santun yang baik, ajari mereka dengan didikan-didikan yang Islam, dengan didikan-didikan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita lihat Rasulullah SAW dalam mendidik kepada anak-anak. Dan ini semuanya sudah dicontohkan. Al-Quranul Karim memberikan contoh yang baik bagaimana semestinya orang tua perhatian kepada anak-anaknya. Dan kita lihat Rasulullah SAW dalam hadis Ibn Abbas misalkan, Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Aku akan ajari beberapa kalimat. Ini kita lihat dengan panggilan-panggilan yang indah. Wahai anakku, aku akan ajari kamu beberapa kalimat dengan perkataan yang lugas dan gampang, mudah dipahami. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu minta-mintalah kepada Allah. Jika minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat bagaimana didikan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan kalau yang namanya pendidikan, ini apapun, segala permasalahan hidup, Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW mali'atun biha, penuh dengannya. Dan manakala kita mau menggali, manakala kita mau mengkaji,
dari bagaimana Rasulullah SAW mendidik generasi, mendidik umat, sampai mendidik anak dan istri, mendidik anak-anaknya, mendidik anak-anak kecil bagaimana sikap-sikap beliau kepada anak-anak. Dan ini para ulama pun juga banyak yang kemudian perhatian dalam sampai kemudian menulis khusus dalam masalah tarbiyatul aulad, masalah-masalah tentang pendidikan anak. Dan ini tentunya ada bab tersendiri tentang masalah pendidikan anak. Bagaimana pentingnya dan bagaimana fakta dan kenyataannya, dan juga bagaimana tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW dalam masalah-masalah seperti ini. Bahkan ada yang sampai kemudian membuat marahilun numu, bagaimana marhalah pertumbuhan si anak dari kandungan, dari lahirnya sampai kemudian dewasanya, diselaraskan bagaimana tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Umur sekian sampai sekian, bagaimana tuntunannya, umur sekian sampai sekian, bagaimana tuntunannya. Ini bahkan para ulama banyak merinci tentang masalah ini. Ini menunjukkan juga perhatian bagi kita, khususnya para pendidik. Khususnya para pendidik. Dan kita semuanya bagi orang tua adalah yang paling pokok. Karena ini adalah bukan tanggung jawab para ustadz, bukan tanggung jawab para guru di ma'had, di pesantren, bukan. Tapi ini adalah asal pokoknya tanggung jawab orang tuanya. Bagaimana perhatiannya dalam dia mendidik kepada anak-anaknya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang senantiasa menjadikan perhatian kepada kita semuanya tentang masalah pendidikan anak ini. Barangkali ini dulu, insyaallah kita lanjutkan nanti. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan ini. Siapa nama asli Ummu Sulaim? Al-Ghumaisa bint Milhan Al-Ansariyah. Al-Ghumaisa bint Milhan, dan ini istrinya Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ada pertanyaan, bagaimana jika anak memukul istri karena tidak mau dinasihati, kemudian dibalas dengan pukulan yang lebih keras? Wah, tadi sih buat ring. Allahu musta'an. Ini ikhlas kalian jazakumullah, yang seperti ini kadang terjadi. Namun perlu kemudian dilihat kembali, kenapa kok istri sampai seperti itu? Terkadang karena sikap kita yang kurang baik, atau karena cara menasehati kita juga kurang pas. Taunya asal ngomong saja, kemudian kita katakan itu sudah nasihat. Maka seorang suami, dia mesti harus paham betul siapa istrinya. Masa nggak paham dengan istrinya sendiri? Bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana hal-hal yang akan menjadikan marahnya atau hal-hal yang menjadikan kesukaannya. Maka sebagaimana ingat pada sabda Rasulullah SAW, "An-nasu ka'ibili mi'ah, la takadu tajid laha rahilah." Ini kaidah bagi kita. Artinya ketika meluruskan seorang istri, tidak bisa dengan cara ini, mungkin dengan cara yang lain. Jangan kemudian kehilangan akal untuk kemudian mengingatkan. Berusaha terus. Kalau kita sudah berusaha terus dan terus, kemudian tidak berhasil, la haula wala quwata illa billah. Itu adalah bukan tanggung jawab kita. Maka ini terkadang seperti ini, jangan kemudian menyalahkan istrinya. Wah, ini ngajak perang. Nah, maka terkadang seperti ini terkadang kembalinya kepada kita sendiri. Mungkin cara-cara kita menasihati, mengingatkannya juga sambil mencaci, boleh jadi sambil malang kerik, atau malang kerik nih. Nah, ini sambil peteng-tengan bisa jadi, karena cara-cara yang seperti itu, atau dengan cara-cara yang kasar.
Terkadang ini yang kemudian menjadikan si istri pun juga ikut kalap. Maka kita lihat bagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhun. Nasihati mereka dengan cara baik. Yang namanya nasihat, ini kita lihat, siapapun, jangankan istri, siapapun, walaupun orang itu tersalah, tentunya tidak mau disalah-salahkan. Ya. Kita sendiri, kita salah. Tapi ketika dalam mengingatkan kepada kita, kemudian disalah-salahkan, jelas. Walaupun kita ngaku salah, tapi mesti ada dendam, ada rasa dongkol, dan parahnya itu kemudian jadi membelot dan tidak mau kepada kebenaran. Karena apa? Cara kita yang tidak benar. Dan ini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW kepada A'rabi. Kepada A'rabi. Kepada badu yang kencing di pojokan masjid. Sikapnya lembut demikian. Kita lihat Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika membanting kirimannya. Mengatakan gharat ummukum saja. Ini kita lihat lembutnya, santai, ya. Tidak kemudian dihadapi dengan, maka tentunya seperti itu menilik kembali kepada orangnya ini. Barangkali kita mungkin salah dalam kita menyampaikannya, barangkali mungkin cara-cara kita itu masih kurang pas. Ini boleh jadi. Maka apalagi seorang wanita yang tentunya adalah perasaan. Dan sebagaimana kemarin sudah kita singgung, bahasanya seorang wanita adalah qabilah, siap untuk menerima kebaikan. Manakala kebaikan kita sodorkan dengan cara-cara yang baik juga. Maka nasihat yang baik ini fa'idhuhun, nasihati mereka. Kalau tidak mau, wahjuruhunna fil madaji'. Dan ini juga wahjuruhun, boikot. Dan kita lihat, boikot itu tinggal sabar-sabarnya. Kadang kita sendiri yang nggak sabar, diboikot sudah berapa hari enggak? Berapa hari kita lihat Rasulullah 1 bulan, ya. Padahal Rasulullah sendiri 1 bulan. Ini. Dan bahkan boleh ditambah kalau memang memerlukan itu. Demi kebaikan. Dan tentunya kembali kepada asal. Orang itu tidak akan lari dari fitrahnya. Tidak akan lari dari fitrahnya. Apapun yang terjadi, tidak akan lari dari fitrahnya. Bahasanya seorang laki-laki tidak akan bisa tenang kecuali dengan istrinya. Sebaliknya juga demikian. Maka ini harus dipahami dengan benar. Maka kalau terjadi seperti ini, membalas dengan pukulan yang lebih keras lagi, maka ini tentunya adalah ya mengaca diri. Barangkali jangan kemudian diajak duel malah, ya. Ini malah merusak segalanya. Merusak segalanya. Maka yang namanya memukul ini adalah yang ketiganya. Dan ini pun manakala diperlukan saja. Manakala diperlukan. Nah, ini kalau memang benar-benar terpaksa. Karena Rasulullah SAW sendiri yang memerintahkan, yang membolehkan, yang menyunahkan untuk memukul istri. Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya itu. Tidak pernah Rasulullah SAW memukul. Dan ini qudwah kita. Maka kalau memang sama sekali tidak bisa dipertahankan keluarga itu, setelah beberapa cara sudah diupayakan, dengan apa yang disunnahkan, dengan apa yang dituntunkan oleh Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW, baru kemudian apalagi kalau memang tidak ada kecocokan, barangkali kurang pas. Namun terkadang setelah mau cerai, ini baru kemudian sudah keluar kata-kata cerai dari si suami kepada istrinya. Giliran si suami mau, si istri ini mau tata-tata, mau siap-siap mengemasi barang-barangnya, mulai rasa iba si suami ini. Kamu tinggal di rumah ini saja. Kamu lebih butuh dengan rumah ini daripada saya biarkan saya yang keluar. Enggak, si istri pun mengatakan tidak. Kamu lebih butuh, saya akan bisa dengan saudara saya yang bisa menampung saya. Kalau begitu, bawa semua perabotan yang ada.
Si suami mengatakan, kalau begitu bawa perabotan yang ada. Maka si istri ini juga mengatakan, tidak, kamu lebih butuh dengan ini semuanya. Ya. Padahal ini kenapa terjadi seperti itu baru kemudian, padahal sebenarnya bisa ada titik temu. Setelah kejadian baru kemudian saling menyesal. Padahal sebenarnya ada titik temu satu dengan yang lainnya. Maka ini jangan kemudian yang namanya kemarahan karena satu permasalahan yang sepele itu kemudian menjadikan memporak-porandakan sekian tahun yang sudah dibina. Ini mesti menjadi perhatian bagi kita. Maka sekali lagi kalau terjadi seperti ini, maka pertama adalah mestinya kembali kepada si suami itu sendiri. Kenapa kok si istri sampai seperti itu? Bagaimana manajernya ini? Bagaimana pimpinannya ini dalam memimpin dan mendidik kepada istrinya? Barangkali ini kurang didikan. Boleh jadi kurang didikan, kurang asuhan, kurang bimbingan. Boleh jadi sampai kemudian seorang istri sampai berani seperti itu. Barangkali kita tafrid dari kita sendiri. Ya. Artinya kelalaian dari kita sendiri. Jangan kemudian, wah ini sudah kurang ajar. Nah, wanita itu seorang istri sampai kurang ajar. Ini kenapa? Kok sampai seperti itu? Ini. Maka kalau ini sudah semuanya ditunaikan baru kemudian, ya perceraian itu adalah satu hal yang diinginkan oleh iblis ini. Bagaimana jika sedang marah terlintas pikiran untuk bercerai? Ini pikiran iblis seperti itu. Ini pikiran iblis. Bukan seorang muslim, seorang suami yang berakal. Maka mesti harus hitung-hitungan. Bagaimana akibat dari perceraian itu sendiri. Apalagi kalau sudah punya anak-anak. Ini mesti harus berpikir lebih panjang lagi. Maka kalau terlintas seperti ini, hendaknya ditahan. Hendaknya dihilangkan. Mesti harus pikir panjang. Makanya Rasulullah SAW juga bagaimana dalam marah ini, senantiasa marah yang terkendali. Rasulullah SAW tidak pernah marah, kecuali marahnya manakala intihak hurumatillah. Manakala ada pelanggaran-pelanggaran kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelanggaran kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun marahnya mungkin karena dirinya dicela, Rasulullah tidak marah seperti itu. Ini yang barangkali kita tidak bisa. Barangkali kita sulit. Jika kita dimaki, waduh, rasanya sudah sakit sekali. Kadang-kadang seperti itu. Namun kita lihat Rasulullah SAW tidak pernah kemudian membalas sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Tapi Rasulullah akan membalas, akan marah manakala itu berkaitan dengan permasalahan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mestinya tertanamkan pada seorang suami. Maka kalau ada seperti ini, terlintas yang seperti ini memang pikiran-pikiran yang instan, maunya enak. Cerai, ganti lagi. Dikiranya kalau sudah cerai ini kemudian menyelesaikan masalah. Ini bukan penyelesaian masalah. Dan itu bukan tuntunan syariat Al-Quran. Perceraian ini adalah yang kesekian, yang terakhir setelah sekian banyak marahil ditempuhnya. Ini wallahu ta'ala alam. Maka hendaknya kalau ada pikiran-pikiran seperti ini, sekali lagi, ini yang diinginkan oleh iblis. Yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, memisahkan antara seseorang dengan istrinya, dengan keluarganya. Maka hendaknya ini dilerai. Dan seperti ini hendaknya ditahan. Dan kita lihat bagaimana sikapnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ketika marah kepada istrinya, ditinggal pergi tidur di masjid. Ya, bersandar di masjid. Ini kita lihat bagaimana sikap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Sekali setelah itu kemudian bisa reda, bisa berpikir lebih jernih. Maka di sinilah bagaimana tuntunan Rasulullah SAW yang namanya kemarahan ini tidak marah kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah menyumbangkan organ tubuh seperti ginjal kepada orang tua, tetapi akan memudaratkan tubuh yang menyumbangkannya? Nah, kalau memang menjadikan mudarat, maka tentunya
Kenapa dia mencari bahaya sendiri? Kalau dirinya adalah kemudian dia nyumbang tapi kemudian akan berikan mudarat pada dirinya. Ini tentunya tidak dibenarkan seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di mana batasan dusta yang diperbolehkan dalam rumah tangga? Dusta dibolehkan dalam batasan-batasan yang bisa menjaga kepada keutuhan dari rumah tangga itu sendiri. Yang tentunya dusta di sini jangan kemudian menjadi kebiasaan. Yang namanya dusta pun juga sesuatu yang tidak baik. Dan ini dibolehkan dusta manakala memang terpaksa harus berdusta. Artinya yang menjadikan kepada istrinya itu tidak tersinggung misalkan. Dan dia terpaksa harus, yang kalau dikatakan dengan sebenarnya maka kemudian akan menjadi masalah misalkan. Maka ini, atau kalau berkaitan hal-hal yang itu merupakan aib, ini maka jangan dibongkar kepada siapapun sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutupinya. Maka kemudian di sini apabila seorang suami yang bermaksiat dengan wanita lain yang bukan istrinya, kemudian kabar ini sampai ke istrinya dan si suami berdusta untuk mengingkarinya, untuk menyelamatkan rumah tangganya yang dikhawatirkan bisa retak dengan berterus terang, dan sang suami berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut, apakah dusta tersebut dibolehkan? Ya seperti ini jelas tidak dibolehkan nanti. Kalau memang benar seperti ini, mestinya bersegera untuk dia bertaubat dan berterus terang. Karena ini juga berkaitan dengan hakul adami. Dan juga hukukul berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti ini hendaknya dia sadar dan bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau toh Allah Subhanahu wa ta'ala menutupinya, maka jangan kemudian, kalau memang ada hudud yang ditegakkan, maka sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW, mereka terang-terangan. Namun kalau itu adalah ditutupi, tidak ada ditegakkan hukum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menutupinya, bersegeralah untuk banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Namun kalau kemudian seperti ini kasusnya, kemudian istri tahu, maka hendaknya juga mengatakan apa adanya. Seperti ini tidak dibenarkan untuk kemudian berdusta. Karena ini berkaitan dengan intihak hurumatillah, berkaitan dengan pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tinggal dia pasrah mestinya. Kalau memang mau diteruskan terus, tapi tentunya dia harus banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas dosa seperti ini tidak dibenarkan. Namun kalau sebelumnya itu kemudian belum diketahui sesuatu atau tidak diketahui orang, dan dia ingin bertaubat dan benar-benar taubatan nasuha, maka hendaknya dia pun juga sebagaimana syurutut taubah itu. Karena ini termasuk dari dosa besar. Dan dosa besar ini taubatnya itu bersyarat. Dia benar-benar, jadi taubatan nasuha ini sebagaimana syaratnya yang kita semuanya memahaminya dari syurutut taubah. Yang pertama, dia senantiasa beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dia berusaha, dia berazam dengan azam yang kuat untuk meninggalkan perbuatannya itu. Dan kemudian juga dia berjanji pada dirinya untuk tidak kembali kepada perbuatannya ini. Dan kalau berkaitan hak-hak dengan hak-hak adami, hak-hak manusia, maka hendaknya dikembalikan. Baik itu mungkin berupa barang, curian, atau mengambil dengan tanpa izin dan yang semisalnya, maka ini hendaknya berkaitan dengan hak adami, maka hendaknya dikembalikan. Ini wallahu ta'ala.
hak dan kewajiban seorang suami kepada istri dan sebaliknya hak dan kewajiban seorang istri kepada suami tercantum di dalam buku nikah. Apakah hal tersebut telah sesuai dengan sunnah? Sebab buku nikah tersebut dimiliki oleh semua orang yang sudah menikah. Dan buku tersebut menjadi pedoman mereka. Nggak hafal ini. Isinya apa? Nggak hafal. Dan memang semua kita punya, tapi nggak pernah baca juga. Nggak tahu ini. Bagaimana isi dari hak dan kewajiban. Kayaknya ada sesuatu yang janggal. Ada sesuatu. Salah satunya adalah berkaitan dengan masalah ta'liq talaknya itu. Dengan ta'liq talaknya ini sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang tidak ada tuntunan. Dengan berkaitan dengan ta'liq talak. Biasanya sebelum dinikahkan, sang calon membelai laki-laki ini di sama KUA-nya ini sama penghulunya supaya membaca ta'liq talak. Salah satu isinya, kalau 3 bulan berturut-turut ditinggalkan dan tidak diberi nafkah maka cerai, jatuh talak 1. Salah satunya itu. Ini berat. Bagaimana dengan orang yang mungkin mendapatkan tugas luar karena dinasnya atau karena sampai berbulan-bulan? Ini sudah berapa kali jatuh gitu. Ini salah satunya. Walaupun ini barangkali kehati-hatian, namun kehati-hatian seperti ini tentunya karena permasalahan janji. Maka tidak perlu untuk kemudian dibacakan. Ya. Biarkan mereka buat. Tidak perlu dibacakan. Dan ini yang saya ingat. Saya ingat dari ta'liq talak. Makanya kalau ikhwah mau syabab khususnya mau menikah, maka ini harus perhatian yang ini, yang satu ini. Jangan mau untuk membacakan itu. Dan itu harus kesepakatan dulu dengan sang calonnya. Sang calon istrinya ini juga harus sepakat. Karena nanti mesti akan digarap sama penghulunya ini. Dan biasanya membelai putrinya ini. Dan ini banyak kasus. Nanti ditakut-takuti. Dan kadang-kadang ya itulah ya, yang terjadi di negeri kita. Maka yang jelas harus ada kesepakatan untuk tidak membaca. Maka kalau dipaksa nanti dia baca, ya tidak baca. Kalau si istri nanti ditanya, gimana Anda baca? Tidak usah. Walaupun nanti tetap ditulis baca. Mesti akan ditulis bacanya di buku nikah itu. Sama mereka ini. Enggak akan ditulis tidak. Ini Allah musta'an. Isi selengkapnya anak enggak apa ini. Apa dalam bahasan tadi dijelaskan bahwa perceraian itu jalan terakhir dalam permasalahan suatu rumah tangga. Tetapi hal itu pun sangat dibenci Allah. Lalu apakah orang yang melakukan perceraian itu juga dibenci Allah? Bagaimana sesuatu perkara yang dibolehkan oleh syariat tapi dibenci Allah? Mohon dijelaskan karena ada mohon dijelaskan ini. Karena ada sahabat yang punya kebiasaan suka menikah tapi juga suka mencerai. Wallahu a'lam. Siapa yang enggak? Ini hendaknya istighfar ini yang nulis ini, yang bertanya ini, ya. Karena ini ta'an kepada sahabat, ya. Karena mengatakan punya kebiasaan. Ini kan satu hal yang buruk, ya. Maka ini hendaknya yang menulis pertanyaan ini untuk istighfar. Karena ini ada suatu macam pencelaan kepada sahabat Rasulullah SAW. Bahkan ini juga menyebut namanya, wallahu a'lam ini. Anak menyebut namanya, anak enggak berani membacakan ini. Yang jelas, yang pertama, dan yang bertanya ini, yang menulis pertanyaan ini untuk beristighfar dan hati-hati dalam bertanya seperti ini atau hal-hal yang berkaitan dengan para sahabat Rasulullah SAW. Prinsip ahlu sunnah wal jamaah kepada sikapnya kepada para sahabat Rasulullah SAW adalah sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan juga para a'immah ahlu sunnah wal jamaah adalah mendiamkan dan diam dengan apa yang terjadi dari perselisihan yang ada di antara mereka manakala tidak memahaminya dan memberikan udzur kepada mereka yang berbuat kesalahan dan yakin, dan kita harus yakin bahwasanya udzur mereka itu adalah kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat itu sudah mendapatkan udzur dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqun al-awwalun sebagaimana disebutkan di surat At-Taubah radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan banyak disebutkan di banyak ayatnya.
Allah memuji kepada mereka para sahabat Rasulullah SAW. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan ini adalah para sahabat. Kuntum khaira ummah, yang dimaksudkan khairu ummah di sini adalah para sahabat Rasulullah SAW. Yang mengingkarinya hanya orang-orang Syiah saja, yang mereka mengatakan dalam salah satu syairnya, mereka mengatakan ahum khairu ummatin ukhrijat linnas hayhata bal asqaha. Mereka mengatakan, apakah mereka ini sebaik-baik umat yang diturunkan kepada manusia, dikeluarkan kepada manusia? Hayhata bal asqaha. Sangat jauh sekali, bahkan mereka adalah orang-orang paling celaka. Ini orang Syiah. Maka tidak ada yang berbuat seperti itu kecuali ada nau' dari akidahnya orang-orang Syiah. Ini mentaan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Maka ini yang perlu saya ingatkan kepada penanya ini. Kemudian tentang permasalahan tadi yang dipertanyakan, masalah cerai ini sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara itu adalah yang namanya perceraian ini sesuatu perbuatan yang halal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kemudian menjadikan yang melakukannya itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala memang sesuai dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya perceraian, pernikahan, perceraian dan rujuk, ini semuanya adalah syariat dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang manakala dilakukannya sesuai dengan syariat, insyaallah pun juga tidak berdosa. Namun sekali lagi ini merupakan tarhib. Artinya Rasulullah SAW mengatakan seperti itu merupakan tarhib. Hendaknya jangan kemudian menggampangkan dengan yang namanya kata-kata cerai. Karena ini Rasulullah mengatakan salatun jidduhuna jiddun wa hazluhuna jidd. Ada 3 perkara yang sungguh-sungguhnya menjadi sungguh-sungguh, main-mainnya menjadi sungguh-sungguh. Salah satunya adalah permasalahan cerai. Maka jangan main-main dengan yang namanya perceraian. Sedikit marah bilang cerai. Ini hendaknya seorang suami ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada dirinya di mana hak perceraian itu ada pada dirinya, maka jangan kemudian menggunakan hak ini sewenang-wenang. Hendaknya hak ini dilakukan sebagaimana yang dituntunkan oleh syariat. Kemarahan yang terjadi jangan kemudian kita lihat bagaimana marahnya Rasulullah SAW kepada istri-istrinya. Namun juga kita lihat bagaimana sikapnya. Kemarahan para sahabat Rasulullah SAW apakah kemudian menjadikan ini. Maka cerai ini adalah sesuatu yang tercela. Namun yang namanya tercela tidak berarti berdosa. Ini yang perlu dipahami. Tidak semuanya yang berbuatan tercela ini adalah berdosa. Salah satunya adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, orang yang sering-sering meninggalkan sholat witir dan 2 rakaat sebelum fajar. Ini kan sunnah, dan sunnah ini kan bertingkat-tingkat. Ada termasuk diantaranya adalah sunnah yang manakala kalau ditinggalkannya tidak berdosa, memang hukumnya kan seperti itu. Bagaimana kembali kepada kaidah para fuqaha, bahwasanya namanya sunnah itu ma talabahu syari'u fi'lahu la ala wajhil ilzam. Apa yang dituntut oleh syariat untuk dikerjakan, tapi bukan suatu keharusan. Buahnya apa? Samarahnya apa? Hasilnya apa? Yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuh. Akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Ini jelas kaidah. Namun terkadang menjadi tercela. Nah, seperti sebagaimana dikatakan oleh para ulama dari sunnah-sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Safaran, baik beliau dalam keadaan safar, apalagi ketika tidak bepergian. Sering-sering meninggalkan sholat witir atau 2 rakaat sebelum subuh, maka ini adalah cukup dikatakan sesuatu yang tercela. Cukup dikatakan seorang yang sebagai rajulun seorang yang buruk. Manakala sering meninggalkan 2 perkara ini. Karena demikian besar pahalanya. 2 rakaat kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar ini lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Masya Allah. Dunia dan seisinya yang kita kadang menghijau mata kita dengannya. Ya. Itu dunia kan seperti itu. Bagaimana riwayat Imam Ahmad. Rasulullah mengatakan, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan menghijau. Ya. Dan ini kata Rasulullah, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nilai yang besar. Umat Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya sedikit namun nilainya sangat besar. Sampai kemudian dibolehkan untuk kemudian diqadha manakala kita terlambat, sebagaimana riwayatnya Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana status perkawinan ini secara syar'i bila sang suami tidak sholat, bahkan menghina istrinya ketika sholat, seraya berkata sholat terus, nggak pintar juga. Suami berkata, ngapain naik haji, mendingan ke Bali. Suami sering mengatakan cerai, bahkan sampai talak 13 katanya. Memukul wajah istri sampai memar, tidak puasa, dan apa-apa yang diwajibkan kepada seorang muslim. Apakah masih berstatus istrinya atau bagaimana? Kalau terjadi yang seperti ini, hendaknya diingatkan. Hendaknya ini pertama adalah diingatkan. Karena tentunya dalam merupakan dakwah. Merupakan lahan untuk dakwah. Pertama kali adalah diingatkan bahwasanya yang seperti itu adalah kufur. Mengatakan kata-kata yang seperti ini bisa kufur. Ketika meremehkan kepada permasalahan sholat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-farqu bainar rajuli wal kufur as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan antara seseorang dengan kekafirannya adalah sholatnya. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkannya maka dia itu kafir. Dengan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah meninggalkannya karena sengaja atau karena syahwan, karena menggampangkan saja. Maka kalau meninggalkannya dengan sengaja dan meyakini tidak wajibnya sholat, ini kufur, sepakat. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Kharij minan millah, keluar dari agama. Namun kalau kemudian tidak meninggalkannya, tidak melaksanakan sholat karena menggampangkan dan masih meyakini akan wajibnya, maka di sini ada 2 qaul. Qaul yang pertama mengatakan kufurnya, karena Rasulullah SAW mengatakan, faman tarakaha faqad kafar. Siapa meninggalkannya dan tidak menjelaskan apakah meninggalkannya karena sengaja atau karena menggampangkan, maka ini dikatakan kufur mutlak. Dan pendapat yang kedua, termasuk pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, mengatakan itu kufrun duna kufrin. Kufur tapi tidak sampai mengeluarkan dari keislamannya. Namun dia telah melakukan perbuatan kekufuran. Meninggalkan sholat ini adalah melakukan perbuatan kekufuran. Maka ini hendaknya diingatkan yang seperti ini. Apalagi kemudian sampai mencela kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kemudian tidak berhasil atau kemudian bahkan suami sering mengatakan cerai seperti ini, maka ini berarti sudah jatuh. Dan ini juga terkadang banyak orang tidak paham. Yang namanya cerai taunya itu ya di pengadilan. Kalau belum sampai pengadilan yang belum namanya cerai. Banyak orang yang memahami seperti itu. Dan ini ada juga kasus belum lama ini. Ada ikhwah, satu keluarga yang tadinya seperti itulah. Namun kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah satu keluarga ini. Dan kemudian dia mengatakan bahwa seperti itu. Artinya dulu sering main cerai. Sering main mengatakan cerai kepada istrinya. Namun dia pun juga tidak yakin. Sering main mengatakan dengan kata-kata perceraian ini. Kemudian dia yakinnya kalau yang namanya cerai itu ya kalau sudah sampai di pengadilan. Kalau di pengadilan baru namanya cerai.
atau sudah ada surat cerai baru kemudian itu dikatakan cerai. Maka yang seperti ini pernah saya tanyakan kepada masyayikh, ini manakala ketika mengatakan itu dengan niat maka jatuh. Namun kalau mengatakan itu main-main dalam keadaan dia tidak tahu hukumnya, ini maka kembalinya kepada niatnya ini. Jadi karena ini dalam keadaan seseorang yang tidak paham, tidak mengerti tentang masalah seperti ini. Dari sinilah kemudian tentunya permasalahan-permasalahan seperti ini terjadi terkadang karena kita tidak paham dengan bagaimana hukum-hukum seputar masalah pernikahan. Maka di sini juga perlu untuk dikaji tentang masalah pernikahan. Bagaimana secara syariat Islam dari awal sampai akhirnya dari seseorang itu melakukan akadnya dan sebelum akadnya bagaimana sampai dan seterusnya berkaitan dengan ini lebih rinci lagi. Ini perlu ada pembahasan yang lebih tersendiri. Jadi tidak cukup untuk sehari 2 hari pun juga tidak cukup. Artinya masing-masing kita itu harus paham betul dengan permasalahan-permasalahan seperti ini. Maka yang seperti ini kalau toh terjadi yang seperti ini, maka kembalinya adalah tadi perlu diingatkan. Barangkali karena tidak pahamnya. Adapun kalau kemudian benar-benar dia sudah kufur dan menolak kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya untuk kemudian si istri ini memisahkan dirinya atau kemudian minta cerai, dan seperti ini dibolehkan untuk kemudian berpisah. Jatuhnya dengan cara perceraian kemudian di tangan kepada pengadilan dan tentunya dengan cara ima itu mengembalikan maharnya atau yang dituntut, jadi minimalnya dalam mengembalikan maharnya apa yang dulu pernah dibayarkannya, sebagaimana sahabat Rasulullah SAW ketika seorang sahabiah itu minta cerai kepada suaminya. Ini wallahu ta'ala alam. Yang sudah lewat ini barangkali ini dulu ya. Allah ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada nisya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.